balik lagi nih di Viral, ngobrol seru Viral Indonesia. Nah, di segmen 2 ini ya kan, tadi kan kalau kita bahasnya corona lagi ya kan. Iya, sebenarnya bosen, tapi ini juga tetap bahasan dampak dari corona itu tadi, yang ternyata ini tuh berdampak juga pada dunia pendidikan. Kenapa ini? Nah, ini tuh ada salah satu wacana dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Nadiem Makarim ini menyarankan kalau pembelajaran jarak jauh itu diperpanjang dan dilakukan secara permanen. Waduh, ya ada plus minusnya sih sebenarnya. Nah, kita lihat dulu aja artikelnya. Ada wacana belajar dari rumah permanen, tagar Mendikbud salah urus menggema. Tuh, kan ternyata memang wacana ini tidak diterima baik oleh masyarakat gitu ya kan. Nah, Mendikbud Nadiem Makarim mengeluarkan wacana akan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah secara permanen. Wacana tersebut langsung mendapatkan penolakan keras dari publik hingga muncul tagar hashtag Mendikbud salah urus di Twitter. Jadi memang ini tuh lagi ramai banget ya kan di Twitter dan menjadi viral. Banyak diperbincangkan oleh netizen di Twitter ya kan terutama. Juga sebenarnya kalau misalnya belajar di rumah kan kita sebenarnya untuk masa pertumbuhan anak-anak itu perlu kurang bertatap bagus langsung, ya kan? Iya, perlu bertatap langsung dengan temannya, dengan guru, bersosialisasi. Dengan teman-temannya itu sangat penting. Betul Jadi nggak sekali. harus di rumah terus. Kalau misalnya di luar negeri atau di Eropa itu mereka cukup belajar 2-3 jam saja. Itu cukup untuk mereka bersosialisasi dan bertatap langsung dengan gurunya. Sisanya mereka di rumah mengembangkan bakat-bakat mereka sendiri. Iya, mungkin ya memang setiap negara punya kebijakan masing-masing ya kan. Nah, ini yang dari rumah, wacana belajar dari rumah muncul dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI pada Kamis kemarin. Di rapat tersebut, Bapak Nadiem ini mengatakan sedang mempersiapkan rumusan kurikulum, pembelajaran hingga asesmen PJJ ya kan. Wacana tersebut langsung disambut kritik keras dari publik yang kayak tadi di Twitter contohnya ya kan. Tak sedikit publik yang menilai PJJ merugikan sebab pelajar tidak bisa bersosialisasi secara langsung, terlebih juga menguras kuota internet tuh yang menyebabkan para pelajar kecanduan gadget ya kan. Selain yang tadi dibilang Ardi, kalau misalnya mereka nanti tidak bisa bersosialisasi dengan temannya atau dengan gurunya, mereka juga nanti malah kecanduan tuh sama gadget. Betul banget, jadinya mereka nanti malah di rumah juga nggak bersosialisasi gitu ya kan, dengan keluarganya malah sibuk dengan HP-nya sendiri gitu loh. Setelah sekarang no lagi. Waduh, iya sih ya, semoga aja ini dikaji ulang dengan benar-benar. Mungkin kalau atau cukup belajar cukup 2-3 jam seperti kita terapkan yang diterapkan oleh negara-negara di Eropa. Nah, betul banget ya, mungkin memang kebijakan seperti ini bisa diterapkan tetapi tidak di semua daerah di Indonesia ya kan. Hanya daerah-daerah yang misalnya terdampak COVID yang masih zona merah, zona kuning atau zona oranye gitu ya kan. Kita kan masih negara kepulauan yang dimana sinyal internet itu tidak bisa dijangkau oleh semua wilayah gitu ya kan. Bahkan di Jawa Timur sendiri pun ada daerah yang tidak ada koneksi internetnya gitu loh. Nah, ngomong-ngomong nih ya, soal belajar di rumah dan kuota internet. Kenapa tuh? Di mana seorang siswa kabur dari rumah gara-gara menghabiskan kuota internetnya, tapi untuk belajar di rumah. Coba kita lihat ini. Kabur loh dari rumah. Habiskan kuota untuk daring, bocah di Surabaya kabur dari rumah. Aduh, kasihan banget sih. Ya mungkin dia juga nggak bilang orang tuanya gitu kali ya, yang ditahu orang tuanya dia megang HP, main HP gitu, padahal dia belajar gitu ya kan. Nah, ini si adik namanya Litang, kabur dari rumahnya yang beralamat di Sememi, Benowo, Surabaya. Berjalan menggunakan alas kaki sampai ke daerah Margomulyo. Waduh, jauh banget ya, sampai Margomulyo loh. Ya, ditemukan warga Mustofi, 33 tahun, penjual sate yang mengetahui Lintang. Nah, menurut Mustofi, pertama kali lihat dia ketakutan dan berhenti di depan tempat Mustofi jualan. Kemudian si Mustofi ini bertanya mau kemana, tapi jawabannya mau jalan-jalan cari uang buat ganti pulsa ibunya yang dihabisin buat online tugas sekolah. Aduh, kasihan banget sih adiknya, tapi ya dia juga punya tanggung jawab, rasa tanggung jawab loh. Ini salut banget ya kan. Mulai kondisi Lintang yang tak
seperti anak jalanan, Mustofi tidak langsung percaya dengan jawab Lintang. Soalnya si anak ini Langsung pakaiannya bukan kayak anak jalanan gitu ya kan? gitu loh. Kemudian si Mustofi ini mengajak Lintang berkomunikasi dengan bertanya kedua orang tuanya, namun Lintang itu mengatakan tidak tahu, ia hanya menyebutkan alamat rumahnya dan di Kedung Rejo dan menuturkan bahwa ia masih sekolah. Ini anaknya siapa tidak tahu nama orang tuanya, ya kan, permisi. Lucu juga, tapi ya mungkin dia saking keselnya gitu sama orang tuanya karena marahin dia ngabisin kuota internet sampai dia lupa nama orang tuanya. Aduh. Nah, kemudian ini menambahkan Mustofi setelah mengetahui nama orang tua anak ini, Mulyadi langsung mengontak RT di sana dan memang benar anak itu dari sana dan langsung dijemput oleh ayahnya. Ya ampun, susah banget ya kan. Untung ditemuin sama ayahnya. Untung ya kan, Dek, ketemunya sama orang baik gitu loh. Kalau misalnya ketemunya sama orang jahat ya gimana ya kan. Aduh, ya udah deh, ini tuh pelajaran juga buat para orang tua di rumah. Kalau misalnya anak lagi megang gadget di sekarang ini tuh ditanyain dulu lah ya, baik-baik, diawasi. Ini anaknya beneran buat sekolah atau main game gitu. Kalau misalnya emang dia buat sekolah terus dimarahin karena kuotanya habis tuh ya ini deh jadinya berdampaknya ke anaknya jadi kayak merasa bersalah sekali, akhirnya dia keluar dari rumah gitu ya kan. Tapi dimana juga dengan kondisi ekonomi seperti ini kan para orang tua juga membutuhkan mengeluarkan ekstra banyak biaya. Ekstra biaya buat kuota salah satunya. Betul sekali. Untuk belajar di rumah. Jadi untuk kembali lagi ke Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengkaji ulang belajar di rumah. Betul sekali, karena ya belajar di rumah tuh ada minusnya juga ya kan, minusnya juga banyak di minusnya ya? Iya, berdampak ke perekonomian orang tuanya gitu loh. Nggak semua orang tua bisa menyediakan wifi di rumah gitu loh, menyediakan kuota internet yang banyak gitu, dan juga tidak semua orang tua itu bisa memberikan anak-anaknya gadget gitu loh. Karena untuk mereka sendiri aja juga beberapa ada yang belum memiliki gadget padahal mereka adalah orang tua gitu loh. Ya semoga aja kebijakan tadi itu dikaji ulang segera. Dan betul. Jalan tengahnya lah ya. Juga. Iya betul sekali, itu yang terutama sih agar tidak memberatkan di satu sisi gitu. Iya, tidak memberatkan semua masyarakat Indonesia. Betul apalagi sekali. juga pendidikan di Indonesia ini berpengaruh penting buat masa depan negara. Betul sekali. Nah oke deh Viralnesia, habis ini kita akan balik lagi dengan berita-berita terupdate lainnya. Tetap di Viral, ngobrol seru Viralnesia.